Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Afif sebagai asprak di kelas pemrograman satu. Di sini saya akan membuat video untuk mungkin bagi mahasiswa yang ketinggalan atau sakit atau gimana terkait materi praktikum sebelumnya, yaitu praktikum MVC ya. MVC itu singkatan dari model view dan controller. Dan di sini kita akan berusaha mencoba membuat aplikasi MVC sederhana dengan Python Flash. Nah, MVC ini tuh dia sebenarnya bukan aplikasi sih, lebih ke arah kayak struktur foldernya lah gitu. Ya, nanti di Pythonnya, di VS Code-nya kita bakal bikin folder model, folder controller, view sih bakal bentuknya dalam HTML, templates, sama app.py gitu. Nah, kenapa kita pisah-pisah kayak gitu? Ya biar rapi gitu, biar rapi dan kalau mau dipakai di apa ya, di project yang lain, di website yang lain tuh masih bisa gitu. Jadi dia bisa dipindah-pindahkan kemana aja gitu. Terus bedanya model view controller itu apa sih gitu? Nah, model itu, nah seperti gambar inilah gitu, model itu ibarat chefnya, view itu uh, menunya, controller itu pelayannya, seperti itu gitu. Jadi nanti di model itu ibarat nyiapin database-nya, data bahan mentahnya, ngolah data mentahnya sehingga siap menjadi suatu makanan yang siap disajikan. Sedangkan controller itu untuk sebagai perantara logika algoritmanya. Nah, kalian kan di semester 1, semester 2 itu kan belajarnya kan logika algoritma tuh. Nah, logika yang kalian buat, algoritma yang sudah kalian bikin gitu. Misalnya mungkin kayak sesimpel operasi perhitungan matematika kayak penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, logikanya itu dimasukin di controller. Sedangkan view itu ya yang kita pelajari kemarin-kemarin itu gitu, kayak HTML, CSS, foto-foto yang biasanya kita upload dan semacamnya. Itu termasuknya di bagian view gitu. Singkatnya seperti itu untuk materinya. Nah, sekarang kita langsung live coding aja ya gitu. Nah, di live coding ini kita tetap basicnya pakai folder dari pertemuan 5 gitu. Kita di copy aja, terus nanti kita sedikit modifikasi isinya. Nah, kalau misalnya masih ada yang belum, bisa lihat di GitHub ini, itu bisa di kopas-kopas aja codingannya. Terus lanjut, uh, selanjutnya kita buat folder baru model. Kita gini aja dulu ya. Ini saya sudah siapin folder model kayak gini. Nah, di dalam folder model tambahkan file buku model.py. Buku model.py seperti ini. Nah, di dalamnya dibuat kelas seperti ini, kelas buku. Terus selanjutnya tambahkan items. Nah, mungkin ada yang nanya bedanya kelas sama items itu apa. Jadi kelas ini itu ibarat dia bakal mendefinisikan uh, suatu data gitu, suatu data yang akan disajikan pada tabel gitu. Barat kayak gini deh gitu. Jadi nanti umpama kita mau bikin tabel terus ngambil datanya gimana gitu dari database, itu kita definisikan dulu gitu kolom kolom dari databasenya itu apa aja gitu. Misal di sini ada ID, ada name, ada author, ada description, dan juga ada cover. Nah, seperti itu gitu. Nah, sedangkan items ini ibarat isi dari data ini gitu. Ini kan kolomnya ada ID nih. Nah, ID-nya satu. Terus name-nya, nama bukunya ayat-ayat cinta gitu. Autornya si ini, deskripsinya ini gitu. Terus cover itu gambar foto cover bukunya gitu. Seperti itu. Nah, cuman untuk sekarang kita masih pakai data dummy ya, data yang emang kita bikin sendiri seperti ini. Cuman ke depannya nanti kita bakal uh, itemsnya ini bukan ngambil kayak gini lagi, bukan pakai apa list kayak gini lagi yang kita bikin manual, tapi dari database gitu. Kalau misalnya database itu kan ya otomatis kita ngambilnya dari MySQL, MariaDB, PostgreSQL atau yang lain-lain lah gitu. Itu bebas gitu. Seperti itu depannya. Cuman untuk sekarang buat latihan ya pakai sesimpel list ini dulu. Lanjut, terus selanjutnya kita bikin folder controller, sudah saya siapin kayak gini. Di folder controller tambahkan file buku controller.py. Buku controller.py seperti ini.
Terus lanjut tambahkan ini. Nah, ini tuh fungsinya apa? Jadi dia bakal ambil uh, items yang berasal dari file buku model. Nah, itemsnya itu tadi apa? Ya ini tadi gitu. Isi data dari database-nya itu gitu. Ada buku pertama, ID-nya satu, namanya ada Cinta, autornya si ini, deskripsinya begini gitu. Ya, ibarat kita kayak ingin ngambil isi dari data ini ke controller gitu. Nah, terus kita bikin dev index untuk mereturn itemsnya agar itemsnya itu bisa ditampilkan di website nanti. Lanjut. Nah, buat rute baru untuk indeks buku. Nah, rute itu bikinnya di app.py ya. App.py itu kayak gini. Isinya tuh nah, seperti ini. Import flash. Ya, sama sebelum apa? Sebelum kalian uh, bikin kayak gini, modding flash kayak gini. Itu biasanya dia nggak bakal kebaca kan, nggak bakal kedeteksi gitu. Flash itu modul apa sih? Nah, biar itunya bisa kebaca, biar bisa kedeteksi di VS Code kalian gitu. Nah, itu butuh diinstal dulu si flashnya dengan cara kayak gini. pip install flash. Sama jangan lupa juga kalian harus aktifin VNV-nya dulu ya gitu. Baru kalian install flashnya. Atau kita coba deh bikin deh dari awal deh. Misal saya bikin environment baru deh gitu. Namanya apip. Sorry, virtual env apip. Oh, nunggu dulu sambil loading, saya sambil loading ini controller import index. Nah, ini udah ada nih, udah ada apip nih. Nah, cara aktivasinya VNV-nya itu dengan cara nama VNV-nya, terus garis miring kiri, scripts, garis miring lagi, activate. Nah, kalau udah kayak gini berarti virtual env kita udah kita berhasil pasang, udah berhasil kita gunakan. Nah, kalau udah terpasang kayak gini nih di sini gitu, jangan lupa select interpreter dulu gitu biar gak error gitu. Bisa cari di sini, bisa aja ketik nanti ya select sorry apa ini, maaf bisa ketik apa ya di keyboard shortcutnya itu Ctrl Shift P. Nah, bisa cari aja select interpreter, search kayak gini juga bisa. Nah, select interpreter, nah pilih sesuai dengan VNV yang kalian pakai sekarang. Karena di sini saya pakainya apip, makanya saya pakai kliknya yang apip. Nah, kalau apip ini kan dia kan gini nih, dia masih belum kedeteksi flashnya itu apa gitu, dia modul apa. Nah, makanya di VNV di virtual environment apip ini kita install flash dulu gitu, seperti gini. Seharusnya kalau dia udah install otomatis ini bakal kedetek di apip ini gitu. Lanjut, saya sambil ngoding juga. Yep. Sip, udah kebacakan, udah gak garis kuning lagi kan, berarti udah aman. Taruh yang itu ya. Mana itu, baru masukin routingnya ini kayak gini, atau bentar deh kita ngikutin yang dari sini deh, atau lah kok hilang. Ambil app.py, klik. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini di copy ke sini, terus ini di copy. Nah, selanjutnya
habis itu di buku terus di bagian templates kita membuat buku.html. Buku.html ini isinya kayak gini, tulis terus ditambahkan link CSS Bootstrap pada head setelah tag title. Di bawahnya title kita tambahkan link kayak gini, lalu tambahkan navbar itu posisinya di bagian body ya, body, enter, kayak gini. Terus tambahkan tabel itu di bawahnya navbar, terus tambahkan gambar cover. Nah ini kalian bisa download di link Google Drive ini kayak gini nih, kalian bisa download kayak gini, atau misalnya langsung tiga-tiganya nih, klik kanan download gitu. Nah ini sudah saya download deh seperti ini ya. Di sini nih udah ada. Lanjut. Oh ya, sama untuk posisi foldernya itu kalian taruhnya di static. Nah di static bikin folder uploads, di folder uploads baru kalian taruh gambar-gambarnya itu tadi. Nah terus perhatikan ini, di kode sebelumnya kan masih kayak gini nih, item cover. Nah agar gambarnya itu bisa kebaca, kita ganti item.cover ini menjadi kayak gini, image. Nah source-nya ini seperti ini, ngikutin yang dari sini aja. Terus alt-nya, alternate-nya cover, dan lebarnya 200. Terus mari kita coba jalankan aplikasinya, apakah muncul dengan baik. Nah sip, ini udah benar perpustakaanku. Terus kita coba ke halaman buku seperti ini. Nah sip, cuman ini dia posisinya masih aneh gini ya. Ya yang penting ini udah kebaca. Oh sorry, berarti itu ada yang salah di buku.html nya nih. Bentar, ini kan navbar, kayaknya ini deh di tabelnya deh kayaknya ya, kurang ke sini dikit. Nampaknya gini, masih sama aja ya. Ya udah, salah posisi sih harusnya ini mah. Coba deh. Tapi yang penting sebenarnya sih yang ininya udah kebaca itu udah bagus banget kok. Soalnya tujuan kita kan kayak gini nih, gitu. Kayak gini nih, cuman navbar saya somehow dia dia nyamping gini aja. Ya gak apa lah, ntar saya coba perbaiki ya, atau coba deh saya pause dulu ya. Oke, seperti ini. Ternyata saya ada kesalahan ngopas di bagian buku.html-nya, makanya tadi navbarnya nyamping gitu. Nah sekarang udah normal. Nah silakannya seperti ini. Jadi dia bisa menampilkan uh, data sesuai dari buku model, yaitu ada itemsnya, yaitu 1, 2, 3, ini namanya apa, autornya apa, deskripsinya apa, gambar covernya apa, gitu. Jadi dia bikin datanya itu dari sini, dari model, bukan string dari buku data HTML-nya. Jadi di buku data HTML-nya dia cuma manggil itemnya aja nih, item.id buat ngambil ID-nya, item.name buat ngambil nama bukunya, judul bukunya, item.author buat ngambil autornya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalau dulu kan kemana-kemana kan kita kan kayak ya udah tuh gitu, kita import manual tuh, misal kayak uh, kayak gini nih. uh, Coba ya, ambil data.html itu kayak gini kan, dia bikin tr dulu, terus th gitu. Nah th nya ada id, terus th nya ada nama,
ada author dan seterusnya. Nah, terus bikin TR lagi kan, TR, nah baru TD tuh gitu. Nah, TD-nya ada satu, ada ayat-ayat cinta, sorry, telepon, ayat-ayat cinta. Nah, kita kalau misalnya udah mainnya di database, kita nggak usah ketik manual kayak gini gitu. Jadi kita bisa untuk data tabelnya kayak gini itu gitu, kita cukup ngambil dari model aja seperti ini gitu, selesai ini gitu. Jadi kita cuman bisa bikin listnya atau kalau nggak bikin database-nya gitu, buat ngambil datanya itu menjadi bisa ditampilkan ke website, ke tabelnya itu dengan cara dipanggil pakai kelas seperti ini gitu. Kayak gitu, jadi fungsinya MVC kayak gitu gitu. Dan kedepannya juga kita bakal selalu kayak gitu gitu. Soalnya database itu ya nggak mungkin kan kita database yang mungkin datanya ribuan, datanya yang udah yang udah banyak banget gitu kita ketik manual ya. Bisa sih bisa, tapi apakah kalian nggak capek gitu, apakah nggak merepotkan gitu. Nah, untuk memudahkan gitu kita pakainya ya seperti ini tadi gitu. Pakainya manggilnya dengan item.id, item.name, item.author, item.description, dan seperti dan seterusnya kayak gitu. Oke, sekian ya uh, praktikum MVC pada yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.